Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dapat menyimak Alkitab masing-masing untuk kita belajar bersama-sama. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Puji Tuhan, saya memberikan tema renungan pada hari ini adalah Tuhan memakai orang yang bersedia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di tengah-tengah dunia atau orang-orang yang ada di sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang mempunyai kemampuan, memiliki kepandaian di dalam bidang-bidang tertentu, ya, atau juga banyak orang yang memiliki talenta yang bahkan mungkin orang bilang mereka itu adalah multi talenta. Namun dengan kemampuan, kepandaian yang mereka miliki, tidak jarang juga bahwa mereka memiliki kemampuan memang, memiliki banyak kelebihan memang, tetapi mereka tidak mempergunakan kemampuan itu untuk melayani Tuhan atau untuk melayani sesama. Arti bersedia adalah siap, sedia, dan rela. Lawan kata dari kata-kata ini adalah tidak siap, tidak sedia, tidak rela. Dalam pembacaan kita bahwa di pasal yang ke-6 ini umat-umat Israel sementara mengalami penindasan, mengalami banyak sekali kesulitan-kesulitan sehingga bahwa yang dialami oleh Israel ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena mereka adalah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Itu tertulis di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Di sana dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi penderitaan yang dialami oleh umat-umat Israel adalah ketika mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Midian menyerang, menindas, menekan umat-umat Israel. Namun tidak berhenti sampai di situ, ketika umat-umat Israel ini mengalami penindasan, mengalami tekanan yang luar biasa, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan pun tetap mendengar seruan daripada umat-umat Israel ini. Yang kita mau pelajari hari ini adalah tentang Gideon. Gideon bahwa ketika bangsa Israel ini mengalami tindasan dan tekanan, Tuhan telah memperhatikan, Tuhan telah melihat bahwa Gideon inilah yang akan diutus oleh Tuhan untuk dapat membebaskan umat-umat Israel.
Namun kalau kita membaca di dalam bacaan ini, ketika Gideon ini dipilih oleh Tuhan, waktu Gideon ini dijumpai oleh Tuhan, ada satu hal alasan-alasan yang disampaikan atau diungkapkan oleh Gideon bahwa dia tidak bersedia dipakai oleh Tuhan. Pelajaran yang sangat penting Bapak Ibu bagi kita. Mungkin kita punya kelebihan, kita punya kemampuan, namun semua itu menjadi tidak akan berguna apabila kita tidak mau dipakai. Apa gunanya? Kita memiliki kemampuan, kita memiliki kelebihan-kelebihan jika hal itu kita tidak mau atau tidak bersedia dipakai oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, bahwa alasan Gideon tidak bersedia dipilih Tuhan. Dia memiliki argumen-argumen yang mengatakan bahwa segala situasi yang terjadi itu membuat dia tidak mau melakukan apa-apa, ya. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 di sana dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Alasan Gideon tidak bersedia dipilih oleh Tuhan adalah yang pertama, keadaan yang menekan dia, situasi kesulitan yang dia alami bersama dengan umat-umat Israel. Ini yang membuat dia tidak bersedia dipakai oleh Tuhan. Kemudian ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, alasan Gideon tidak bersedia adalah dikatakan begini, ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Yang diutarakan oleh Gideon adalah dia merasa kecil, dia merasa tidak mampu, dan itu diungkapkan atau disampaikan kepada Tuhan. Dia merasa minder, dia tidak percaya diri, dia merasa bahwa nggak mungkin aku dapat melakukan perkara yang besar, apalagi menjadi pemimpin umat Israel melawan orang-orang Midian yang kuat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan memilih kita atau memberikan kesempatan, kepercayaan untuk kita melakukan sesuatu, bersediakah kita? Atau seperti yang dilakukan oleh Gideon ini, dengan alasan-alasan yang dia utarakan kepada Tuhan, biarlah kita tidak seperti yang diutarakan oleh Gideon. Ketika kita dipercayakan sesuatu, jangan saya, orang lain saja. Mungkin kita merasa, jangan saya tidak bisa, saya tidak pandai, saya tidak bisa melakukan sesuatu karena saya hanyalah orang yang muda, saya hanyalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang berkelebihan dan lain sebagainya. Tetapi kita dapat belajar bahwa saat Tuhan memilih kita, saat Tuhan mengutus kita, kita harus memiliki kepercayaan bahwa pasti Tuhan sudah tahu. Waktu Tuhan memilih kita karena dia lebih tahu tentang hidup kita, bahwa pasti kita punya kemampuan untuk mengerjakannya. Pandangan Tuhan tentang Gideon, kalau kita melihat di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14 adalah ketika Tuhan menyapa Gideon. Ya. Di ayat yang ke-12 tadi sapaan Tuhan adalah Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyebut Gideon ini adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Bahwa seorang pahlawan berarti memiliki sebuah kemampuan, kekuatan yang besar. Oleh sebab itu Tuhan benar-benar memilih atau menyatakan Gideon ini mampu untuk memimpin bangsa Israel melawan orang-orang Midian. Kemudian di ayat yang ke-14 Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu. Berarti Tuhan memiliki pandangan Gideon ini orang yang mampu, Gideon ini adalah orang yang kuat. Dia memiliki kesanggupan untuk dapat memimpin atau menyelamatkan umat-umat Israel. Jangan merasa minder,
Jangan merasa kita tidak percaya diri karena kita merasa aku tidak mampu, aku hanyalah orang sederhana, aku hanyalah orang miskin mungkin ya. Ada beberapa orang yang tidak mau melayani Tuhan hanya karena merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya adalah hanya orang kecil dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat bagaimana pandangan Tuhan ketika Tuhan memilih seseorang karena Tuhan tahu bahwa orang itu mampu. Ketika Tuhan memilih kita, Tuhan tahu kita bisa mengerjakannya, bisa melakukannya. Tuhan meyakinkan kepada Gideon bahwa apabila Tuhan mengutus, pasti Tuhan tidak akan membiarkan dia. Ya. Jaminan Tuhan bagi orang yang bersedia dipakai untuk melayani dia dan melayani sesama adalah di ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16 dikatakan Tuhan berfirman kepada Gideon, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Tuhan menjamin kepada Gideon bahwa kalau Tuhan mengutus Gideon, Tuhan menyertai Gideon. Demikian juga kalau Tuhan mempercayakan kepada kita, jangan pernah menolak setiap kepercayaan yang Tuhan beri. Yakin kalau Tuhan mengutus kita, memilih kita untuk melakukan sesuatu karena Tuhan tahu kita mampu dan Tuhan turut beserta menyertai dari apa yang kita kerjakan. Tetap di ayat yang ke-16 bahwa jaminan orang-orang yang mau bersedia, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Kita tidak bekerja sendiri, kita tidak melayani sendiri, tapi Tuhan turut bekerja di dalamnya. Yang dilakukan oleh Gideon adalah di ayat yang ke-17. Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku." Yang dilakukan Gideon, dia meminta peneguhan. Waktu dia meminta tanda, benar enggak kalau Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada saya? Meyakinkan diri bahwa Tuhan yang berfirman, Tuhan juga pasti akan melakukan seperti apa yang difirmankannya. Ayat yang ke-27 yang dilakukan Gideon adalah dia bersedia melakukan yang Tuhan suruh. Ketika dia sudah yakin, dia percaya Tuhan yang menyuruhnya, Tuhan yang mengutusnya, maka dia yakin dan dia mempersiapkan diri. Dia bersedia melakukan apa yang Tuhan suruh kepadanya. Hasilnya Bapak Ibu, jika kita bersedia dipakai oleh Tuhan, maka di ayat yang ke-34, pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Waktu hati kita memiliki kesediaan, kita rela, kita bersedia dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan tidak membiarkan kita bekerja atau melayani atau melakukan sesuatu yang dipercayakan itu seorang diri, tetapi dikatakan Tuhan menguasai. Tuhan akan bekerja di dalam kita, Tuhan akan mengurapi kita dengan roh-Nya. Oleh sebab itu, yakin dan percaya bahwa apa yang dipercayakan kepada kita, mari kita akan mengerjakan dengan rela hati, dengan penuh kesediaan. Dan juga apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, kita mempercayai Allah turut bekerja di dalamnya, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan untuk kita dapat mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Mengapa kita harus memiliki hati yang rela, hati yang bersedia? Karena kita menyadari bahwa hidup kita adalah diberikan Tuhan, dan kalau kita bersedia dipakai oleh Tuhan, semua juga kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat terakhir Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau mau dipakai oleh Tuhan, mari kita memiliki hati yang bersedia, karena apapun yang kita terima berasal dari Tuhan, mari kita juga akan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan kiranya hidup kita senantiasa mau dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa.
Tuhan, terima kasih buat setiap anugerah dan kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami lakukan dan kami kerjakan. Berikan kami hati yang penuh kesediaan, hati yang siap, hati yang rela, sehingga apapun yang Engkau percayakan kepada kami dapat mengerjakannya dengan kesadaran penuh bahwa hidup kami milik Tuhan, maka hidup kami pun bersedia dipakai untuk tujuan-tujuan Tuhan yang mulia, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh keluarga GPD LCAD Magelang supaya mereka pun boleh menerima berkat dari firman Tuhan yang diterima pada hari ini. Kasih setiamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas keluarga besar GPD LCAD Magelang yang takut akan Engkau, dan keadilan-Mu bagi anak cucu keluarga besar GPD LCAD Magelang. Kiranya umat-umat-Mu GPD LCAD Magelang berpegang pada perjanjian-Mu dan ingat untuk melakukan titah-Mu. Terima kasih. Kami terima firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.